Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diperkenankan oleh Allah dipertemukan dengan bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh pengampunan, yaitu bulan 1000 bulan, tak lain dan tak bukan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat dipertemukan bulan Ramadan ini patutlah kita syukuri, karena tidak semua orang bisa menemukan bulan Ramadan pada tahun ini. Banyak sekali saudara-saudara kita di sana, tetangga, handai taulan, yang mungkin saat ini sudah meninggalkan kita, sehingga kesempatan untuk menemui bulan Ramadan di tahun ini tidaklah didapati oleh mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mau bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Oleh pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan sedikit ilmu dari ustadz-ustadzah kami mengenai atau tentang macam-macam najis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa ibadah yang kita kerjakan harus mempunyai syarat dan rukun demi sahnya ibadah tersebut. Salah satunya adalah kita harus dalam keadaan suci ketika sholat. Lah, dari mana kita tahu kondisi tempat, kondisi pakaian kita, kondisi badan kita itu suci? Kalau kita sendiri tidak tahu ada hal-hal yang bisa membatalkan sholat dikarenakan najis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa sih yang dinamakan najis itu? Najis adalah segala sesuatu yang haram. Tapi ingat, tidak semua yang haram itu najis. Ini perlu diingat kaidah-kaidah seperti ini. Jadi saya ulangi, najis adalah segala sesuatu yang haram. Tapi tidak semua yang haram itu najis.
Contoh, saya sholat, tapi membawa 1 bungkus racun tikus. Racun tikus tidak najis, tapi haram dimakan. Contoh yang lain, kita bawa barang antik, ya. Ada, mohon maaf, kotoran kambing 1 butir, kita masukkan ke dalam plastik, kita kantongi, kita sholat. Allahu Akbar. Maka sholat kita batal, karena di situ ada najis yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat. Nah, maka harus kita membedakan. Kalau najis sudah tentu haram, kalau haram belum tentu najis. Lah, dalam kesempatan hari ini kita akan membagi beberapa najis itu dalam 7 bagian atau 7 macam. Yang pertama, sesuai yang ada dalam kitab Fathul Qorib karangan Ibnu Suja, dikatakan segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik jalan belakang maupun jalan depan, itu najis. Baik keluarnya berupa benda padat, cair maupun gas, semuanya itu adalah najis. Di sini kami istilahkan jalan depan, jalan belakang hanyalah suatu istilah. Insya Allah ma'asyiral muslimin sudah paham. Yang kedua, selain benda-benda yang keluar dari 2 jalan tadi, ada muntahan. Itu juga najis. Termasuk muntahan bayi, anak-anak juga najis. Hanya saja di situ nanti beda cara pembersihannya, cara pensuciannya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya kalau kita pikirkan, segala sesuatu yang keluar dari perut ini adalah benda-benda najis. Makanya kita tidak usah sombong. Keluar dari atas, yaitu dari mulut kita, juga merupakan najis. Keluar dari bawah melalui kotoran maupun air kencing juga najis. Oleh sebab itu kita tidak patut untuk menyombongkan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muntahan salah satu benda-benda yang najis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kategori najis yang ketiga adalah darah segar maupun darah yang busuk. Jadi darah itu ada 2, yaitu darah segar dan darah busuk yang sering disebut dengan nanah. Itu juga najis. Kemudian yang keempat adalah bangkai. Terkecuali 3 macam bangkai yang tidak najis. Yang pertama adalah bangkai ikan. Yang kedua adalah bangkai belalang, juga bukan najis. Ketiga, bangkai manusia, juga bukanlah najis. Maka ketika kita mau mengkonsumsi ikan, tidak usah disembelih. Jadi kalau disembelih, orang Indonesia yang akan paling susah. Bayangkan, orang Indonesia suka ikan teri. Nah, ikan teri kecil-kecil, gimana mau menyembelihnya? Oleh sebab itu syariat Allah, bangkai ikan tidak usah disembelih, sudah halal. Yang kedua tadi adalah bangkai belalang. Salah satu hewan yang bangkainya halal dimakan adalah belalang. Mungkin kedengarannya menjijikkan karena kita tidak terbiasa. Padahal
Syariat Islam menghalalkan makan jarod atau makan belalang. Baik, yang pertama dan kedua boleh dimakan. Bangkai yang ketiga tidak usah coba-coba untuk dimakan, yaitu bangkai manusia atau mayat manusia. Nih. Jadi definisi dari bangkai itu apa? Para ulama menyepakati ada 2 kriteria yang disebut dengan bangkai. Yang pertama, hewan yang halal tapi mati tidak disembelih. Itu juga bangkai. Ada ayam mati, bukan disembelih tapi dicekek. Bangkai. Ada kambing tidak disembelih tapi ditabrakkan kereta api, juga bangkai, dan itu najis, haram dimakan. Memang hewannya halal, tapi cara penyembelihannya itu yang membuat haram. Jadi yang kedua, hewan haram tapi disembelih, juga bangkai. Contoh, tikus haram dimakan. Walaupun tikus disembelih, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, juga haram untuk dimakan. Lagi ngetren, ular haram walaupun matinya disembelih. Makanya hati-hati, banyak restoran yang menyediakan menu spesial berupa darah segar ular yang konon katanya bisa meningkatkan stamina, yang konon katanya bisa A, B, C, dan E. Semuanya tidak ada dalam syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah segala cairan yang memabukkan itu najis. Bahasa kerennya khomer. Minuman keras itu najis. Yang selanjutnya benda-benda najis yaitu segala sesuatu yang terlahir dari anjing maupun keturunannya. Jadi ketika ada seekor anjing kawin dengan seekor kambing, maka anaknya tetap dihukumi najis. Ada biasanya seperti itu. Ada seekor anjing yang dikawinkan dengan seekor sapi misalnya, dan lahir anaknya berupa sapi, itu juga termasuk najis. Makanya wa ma tawallada minhu fahuwa najisun. Segala sesuatu yang lahir dari anjing dan keturunannya dihukumi najis. Yang terakhir adalah babi atau dalam bahasa kitabnya khinzir. Tidak hanya dagingnya yang najis, ma'asyiral muslimin. Karena terlalu pintarnya manusia-manusia sekarang sehingga mempermasalahkan. Loh, yang di kitab itu kan yang diharamkan daging babi. Saya kan makan hatinya. Loh, yang diharamkan itu kan dagingnya, sedangkan saya makan kulitnya. Wa ma minhu fahuwa najisun. Segala sesuatu yang berasal dari dia itu najis. Bahkan penelitian terbaru, kenapa khinzir atau babi diharamkan? Karena di situ tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan ditemukan cacing pita yang bahayanya atau maldorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka 14 abad yang lalu Rasulullah sudah melarang untuk mengkonsumsi babi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah beberapa kategori najis yang sudah kami sebutkan dari nomor 1 sampai yang ke-7.
Lah, adakah pembagian najis menurut kadar tingkat pembersihannya? Ada. Najis-najis tersebut, ma'asyiral muslimin, dibagi menjadi 3. Ada yang disebut najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasyithah, dan yang ketiga najis mughalladhah. Perlu diingat, najis-najis ini kadar menghalangi untuk sholat itu sama. Najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kenapa disebut mukhaffafah atau najis ringan? Ringan dalam membersihkannya. Kalau menghalangi untuk sholat, tetap tidak sah sholatnya. Contoh, yang pertama, najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan sesuatu apapun kecuali air susu ibu. Ini kategori najis mukhaffafah. Cara membersihkannya pun cukup mudah. Hanya memercikkan air di kawasan yang kena najis tersebut. Sudah selesai. Adapun najis mughalladhah, ini langsung saya lompat ke mughalladhah, yaitu najis air liurnya anjing dan babi. Keduanya merupakan najis mughalladhah. Artinya apa? Najis mughalladhah adalah najis yang berat dalam membersihkan dan mensucikannya. Contoh, pakaian kita terkena gigitan anjing, otomatis kena liurnya. Lah, bagaimana cara membersihkannya? Harus dibasuh dengan 7 kali basuhan. Salah satu dari 7 basuhan tersebut harus dicampur dengan debu. Dan penelitian mengatakan, loh, kenapa harus dicampur dengan debu? Karena debu bisa memperlemah kuman-kuman yang ada pada air liur anjing tersebut. Lah, sunnahnya, ma'asyiral muslimin, basuhan yang dicampur dengan debu tersebut jangan sampai basuhan terakhir. Supaya apa? Supaya tidak tercampur dengan kain tersebut lagi. Artinya ada air lagi yang akan membasuh air bercampur debu tersebut. Sehingga benda atau barang yang terkena air liur anjing tadi bisa bersih. Nah, selain daripada najis mukhaffafah dan mughalladhah, yang di tengah adalah najis mutawasyithah. Selain daripada air kencing bayi laki-laki yang belum makan suatu apapun kecuali minum air susu ibu dan air liur anjing serta babi, disebut najis mutawasyithah. Bagaimana cara membersihkannya? Wa izalatun najasa, dengan menghilangkan najis tersebut kemudian dibasuh. Cukup dengan 3 kali selama ainiyah dan hukmiyahnya sudah hilang. Apa itu? Bau najisnya, warna najisnya, dan yang ketiga adalah rasanya. Insya Allah kalau ketiga hal ini sudah hilang, benda tersebut sudah dikatakan suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiada gading yang tak retak, tiada makhluk yang sempurna. Begitu juga dengan kami, pasti banyak salah baik pun tingkah laku maupun ucapan. Oleh sebab itu, ketika ada kebenaran semuanya datangnya dari Allah, tapi ketika ada kesalahan baik tutur kata maupun tingkah laku, semuanya berasal dari diri kami pribadi. Oleh sebab itu, wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.